Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Khair, salah satu guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di salah satu sekolah Jember, tepatnya di SMP Islam Darul Mukminin. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti saat kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kita sebagai manusia seharusnya lah kita harus dalam kehidupan kita ini harus berpedoman kepada harus memiliki aturan. Sedangkan dalam agama kita yaitu agama Islam, pedoman ataupun aturan-aturan itu ditetapkan melalui Al-Quran dan hadis, di mana aktivitas kita ini harus mencerminkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan definisi Al-Quran sendiri secara bahasa adalah Al-Quran berasal dari akar kata qoro'ah yang berarti bacaan atau menghimpun. Al-Quran secara istilah adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Artinya orang yang membaca Al-Quran itu sudah dianggap ibadah dan bernilai pahala. Kemudian Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Artinya semenjak diturunnya Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan pedoman dan wajib diikuti oleh umat muslim sampai hari kiamat nanti. Kemudian selain Al-Quran, yang menjadi pedoman adalah hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Artinya hadis ini merupakan pendukung atau menjelaskan hal-hal yang masih mujmal dalam Al-Quran. Kemudian ini merupakan dalil bahwasanya kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu kembali kepada pedoman apa-apa atau aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, dan kembalilah kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Nabi atau hadis Nabi. Jika kamu merupakan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Artinya, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, sebuah kasus, maka rujukan pertama kali yaitu Al-Quran, kemudian sunnah Nabi. Anak-anak, adapun isi kandungan dari ayat yang tadi itu, yang pertama yaitu keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan seorang pemimpin. Maka kita sebagai orang muslim, kita sepatutnya taat, yang pertama taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah, kemudian taat kepada pemimpin kita. Yaitu kalau dalam Indonesia, konteksnya dalam Indonesia, kita taat kepada presiden kita.
Kemudian yang kandungan yang kedua yaitu ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Artinya ketaatan kita itu harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran kan dilarang mencuri. Kemudian maka kita harus taat. Artinya haram bagi kita untuk mencuri. Dilarang berzina maka haram kita untuk melakukan perzinahan. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga yaitu keharusan menaati pemimpin yang benar. Ada kata benarnya ya. Yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kalau tidak benar, seumpama seorang pemimpin menyuruh kita, ya anak-anak, seorang pemimpin menyuruh kita untuk melakukan korupsi atau pencurian atau perzinahan, maka kita tidak boleh mentaatinya. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipatuhi begitu pula sebaliknya ya. Ya, kalau kita diperintahkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib hukumnya untuk mentaatinya. Begitu pula sebaliknya, artinya kalau seandainya pemimpin itu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram, maka kita tidak wajib, bahkan haram untuk mengikutinya. Kemudian ayat yang kedua yaitu وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tujuan yang pertama diturunkannya Al-Quran itu ya anak-anak. Yang pertama apa? Untuk sebagai hudan warahmatan, sebagai petunjuk dan rahmat atau kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kandungan daripada ayat yang tadi itu atau surah An-Nahl tadi itu adalah yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Artinya aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang harus kita praktekkan di kehidupan kita yaitu harus berdasarkan wahyu, yaitu berdasarkan Al-Quran. Maaf ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Kemudian yang selanjutnya sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi seorang muslim. Kemudian kandungan yang terakhir yaitu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Artinya, anak-anak, pedoman yang kedua yaitu al-hadis. Dalam kitab itu diterangkan bahwasanya hadis itu adalah ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Artinya sesuatu yang bersumber dari nabi, entah itu berupa perkataan nabi, perbuatan nabi ataupun ketetapan nabi. Sedangkan menurut yang di sini hadis itu adalah perkataan atau sabda, kemudian perbuatan nabi, kemudian hal ihwal, yaitu kejadian, peristiwa, masalah dan ketetapan lain yang disandarkan kepada nabi atau yang dikenal dengan takrirnya nabi. Kemudian bentuk-bentuk hadis. Dari definisi tadi itu bahwasanya hadis itu man sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, itu dapat membagi hadis menjadi tiga, yaitu hadis qauli. Apa hadis qauli? Hadis qauli adalah hadis yang bersifat
berisi tentang segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa tuntunan dan petunjuk syara atau syariat, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Artinya hadis qauli ini adalah sabda Nabi, ucapan Nabi. Kemudian hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu terjadi menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Ya, hadis fi'li ini adalah hadis yang merupakan tindakan atau perbuatan Nabi. Salah satu contohnya yaitu seperti shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu termasuk hadis fi'li di mana Rasulullah menerangkan tentang cara sholat melalui gerakan yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian anak-anak yang ketiga yaitu hadis takriri. Apa hadis takriri? Hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya. Dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau benarkan atau menyalahkan. Artinya, ada sahabat Nabi yang melakukan perbuatan di hadapan Nabi. Kemudian perbuatan tersebut tidak dikomentari oleh Nabi, tidak diperbolehkan ataupun tidak dilarang. Maka dengan diamnya Nabi itu merupakan pensyariatan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat itu hal yang diperbolehkan. Kualitas hadis. Di sini setidaknya ada 3 kualitas hadis ya yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagaimana sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan tingkatan hadis yang paling tinggi. Artinya kesohihan hadis tersebut atau kebenaran hadis tersebut memang benar-benar dari Rasul. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Ini kriterianya sama seperti hadis sahih, cuma perbedaannya terletak pada hafalan dari perawi. Ketika dibandingkan perawi hadis sahih dengan hadis hasan, ini ada perbedaan. Kalau yang perawi-perawi hadis sahih itu semuanya muthabit, semuanya tingkat hafalannya tinggi. Sedangkan kalau hadis hasan itu tingkat hafalannya tingkat hafalan perawinya itu di bawah tingkat daripada hadis sahih. Kemudian yang ketiga yaitu hadis dhaif. Secara bahasa berarti hadis yang lemah. Ini merupakan hadis yang paling lemah dari ketiga-tiga hadis tersebut. Fungsi daripada hadis yang pertama bayan takrir, yaitu berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, fungsi yang pertama itu sebagai penjelas. Salah satu contohnya aqimus shalah. Itu kan mujmal itu masih. Kemujmalannya seperti apa? Allah memerintahkan sholat, tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tata cara sholat, sehingga fungsi hadis itu menjelaskan kemujmalan Al-Quran tersebut, sehingga Rasulullah bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli, sehingga Rasulullah pada saat itu mempraktekkan sholat dan itu sebagai penjelas terhadap kemujmalan ayat shollu kama ra'aitum kemujmalan ayat aqimus shalah. Kemudian yang selanjutnya bayan tafsir, menafsiri isi Al-Quran.
Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Ini penjelasan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, bayan tasri, memberikan kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberikan kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya, kejadian-kejadian yang terjadi dan itu tidak ditemukan dalam Al-Quran bisa saja ditemukan dalam hadis. Kemudian yang terakhir yaitu bayan tabdil, artinya membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nasah, yaitu menasah ayat Al-Quran, dinasah dengan hadis. Ini di bab nasah ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal, yaitu tentang pedoman kita, yaitu pedoman Al-Quran dan hadis, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan bagi kalian harap mencatat hal-hal yang penting dari awal sampai akhir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kami tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.